Kenyataannya, tahun-tahun ini tidaklah damai. Terlepas dari apakah itu jalur wilayah tak berpenghuni di Desolate Border atau lorong kegelapan di kedalaman kosmos, sesekali akan ada retakan, dan kemudian makhluk-makhluk akan berhamburan keluar. Dapat dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun ini, para kultivator Istana Kekaisaran selalu bertarung dengan sengit. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa ini adalah zaman tanpa kultivasi, jadi makhluk-makhluk di sisi lain merasakan ketakutan yang menahan, tidak berani untuk benar-benar menghubungkan kedua dunia, semuanya menahan diri. Pada saat yang sama, Si Hao mengundang penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal, dan monster-monster tua lainnya untuk mengatur beberapa hal sehingga para Raja Abadi tidak dapat benar-benar menyeberang, baru kemudian mereka merasa sedikit lebih tenang. Laut alam sedang kacau, beberapa makhluk akan mencapai pantai. Sisi lain berjaga-jaga, para Raja Abadi sedang membuat persiapan untuk menghadapi musuh besar, kata penguasa wilayah terlarang. Beberapa ratus tahun yang lalu, Si Hao mengunjungi dunia Dam lagi, tetapi kemudian tidak kembali. Itu karena ada makhluk yang semakin dekat, hendak menaiki bendungan. Pasti akan ada pertempuran di sana, dan itu akan sangat sengit. Makhluk yang mencapai tepian akan segera menghentikan musuh mereka. Mengenai peti kayu busuk itu, apakah kau bisa menemukan sesuatu? Si Hao bertanya kepada penguasa daerah terlarang. Tidak ada, aku masih belum bisa membukanya. Meskipun benda ini sangat penting, mereka tidak bisa membukanya, membuat penguasa daerah terlarang itu pusing, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Bahkan tengkorak kristal dan orang-orang tua aneh lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berbicara terus terang, mengetahui bahwa benda ini sangat penting, bahwa itu adalah artefak misterius dari zaman runtuhnya Kaisar. Itu mungkin bahkan lebih misterius daripada artefak kuno asal di sisi lain dan wilayah pemakaman. Mereka datang lagi. Tiba-tiba, Si Hao bangkit. Ketika dia menerima informasi, dia dengan cepat bergegas ke kedalaman kosmos yang gelap. Teratai hitam muncul lagi, ingin membuka jalan, jadi mereka membutuhkan Si Hao untuk membakarnya dengan api di tubuhnya lagi. Kali ini, agak berbeda. Di kosmos yang gelap, sekelompok makhluk kegelapan bergegas mendekat, membawa kekejaman yang pahit, serta kabut hitam tebal. Di sisi lain, ada ahli tingkat abadi. Itu adalah kera yang ganas, tubuhnya seluruhnya seputih salju, tampak sangat mencolok dalam kabut hitam. Itu dikelilingi oleh petir berwarna darah, terjalin di sekitarnya dengan rapat. Kera ganas ini terlalu kuat, dan ukurannya sangat besar, hampir saja menghancurkan lorong teratai hitam. Ada gelombang aura mengerikan yang melahap dunia. Ia melepaskan raungan besar, langsung melahap bintang. Ia melebarkan mulutnya dan memamerkan taringnya. Bintang itu hancur di bawah giginya. Dikunyah, cahaya yang menyilaukan dilepaskan. Ia berubah menjadi energi esensi, dan kemudian diserap. Bunuh. Manusia emas abadi 7 warna mengambil tindakan, membentuk jejak, membantai jalan menujunya. Pada saat yang sama, Si Hao juga tiba. Ia menghancurkan teratai iblis, ingin menghancurkannya terlebih dahulu. Kera ganas perak mengeluarkan kabut hitam dari mulutnya. Zat ini adalah materi kegelapan. Ia bertempur hebat melawan manusia emas abadi 7 warna. Hati-hati, jangan terkontaminasi oleh kegelapan. Si Hao meraung memperingatkan. Ia sudah bergegas ke akar teratai iblis. Tiba-tiba, ada suara bo. Akarnya meledak, kait keratin yang sangat tajam muncul, sangat besar, bahkan lebih besar dari bintang. Kulit Si Hao ditutupi lapisan bulu kuduk merinding, segera mengaktifkan api misterius, melepaskannya untuk membakar area itu. Sebuah suara gemuruh terdengar, bergema melalui dinding alam. Di sekitarnya, bintang-bintang meledak satu demi satu, berubah menjadi bubuk, pemandangannya sangat mengerikan. Semuanya karena suara gemuruh makhluk itu. Ini masih merupakan hasil melalui dinding alam, hanya beberapa fluktuasi yang melewati lorong, namun itu sudah menciptakan pemandangan seperti ini. Orang bisa membayangkan betapa mendominasinya itu. Jika tubuh aslinya menyeberang, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Kail keratin itu menarik diri, terluka oleh api misterius. Ia menarik diri ke dunia kegelapan. Akar teratai iblis hancur. Saat itu dinyalakan, Si Hao samar-samar tampak telah melihat pantai seberang. Ada cakar raksasa, kail keratin hanyalah salah satu kukunya. Seberapa mengerikankah makhluk ini? Kuku itu bahkan lebih besar dari bintang,
tubuhnya bisa dikatakan tak terbatas seperti dao besar. Jika ia melepaskan proyeksi sihir, itu akan menjadi lebih tak terbayangkan. Si Hao merasakan bahwa keadaan akan menjadi semakin berbahaya. Ini mungkin makhluk setengah abadi tingkat raja. Setelah pertempuran ini, kera perak yang ganas terbunuh, tidak cukup bahkan jika ia memiliki kekuatan tingkat abadi. Namun, si Hao dan yang lainnya merasakan beratnya situasi. Seorang ahli setengah abadi tingkat raja akan mengambil tindakan, akan sulit untuk menghadapinya mulai sekarang. Si Hao mengusap pelipisnya, merasakan sakit kepala. Makhluk-makhluk laut alam akan naik ke pantai, api perang ditakdirkan untuk meluap ke surga, kemungkinan melibatkan wilayah ini. Sementara itu, pihak lain dan makhluk-makhluk kegelapan juga akan membantai jalan mereka saat ini. Semuanya berkumpul bersama. Ini benar-benar masa-masa sulit. Tidak diragukan lagi, masa-masa yang paling kejam sedang mendekat. Masa-masa yang benar-benar mengkhawatirkan akan segera muncul. Benar saja, dalam 500 tahun berikutnya, pertempuran menjadi semakin kejam. Makhluk-makhluk tirani menyeberang dari waktu ke waktu. Terlepas dari apakah itu manusia emas abadi 7 warna, 3 hantu abadi, atau roh-roh heroik, mereka semua bergerak keluar. Sementara itu, tubuh kekuatan kehendak si Hao dan tubuh aslinya keduanya bergerak, menjaga semua sisi, bertarung melawan yang lain. Pengadilan kekaisaran juga menderita kerugian. Beberapa roh heroik jatuh, sampai-sampai bahkan 1 dari 3 dewa abadi besar kembali ke Dao, berasimilasi dengan hukum langit dan bumi. Namun, mereka yang selamat menjadi semakin kuat. Setelah mengalami penajaman pertempuran besar dari 2 alam, semakin mereka ditindas, semakin gagah berani mereka jadinya. Beberapa orang, selama mereka bertahan hidup, mereka akan menjadi semakin kuat. Sementara itu, saat ini, di mata orang-orang di dunia ini, si Hao sudah mencapai 5.500 tahun. Semut bertanduk surgawi, Muking, naga merah dan yang lainnya tidak jauh berbeda usianya. Saat ini, beberapa orang akhirnya akan menerobos, mereka tidak jauh lagi. Mencapai Dao pada 5.000 tahun lebih, bahkan jika ini di domain abadi atau sisi lain, ini adalah bakat yang mengubah surga, apalagi di zaman tanpa kultivasi seperti ini. Jika di domain abadi, mereka mungkin tidak jauh lebih lambat dari Aogan, Pan Yi dan yang lainnya. Situasi si Hao hanya bisa dianggap sebagai pengecualian, mereka tidak bisa dibandingkan dengannya. Saat ini, Yunsi memasuki tahun-tahun terakhirnya. Sulit baginya untuk menjadi makhluk tertinggi. Dengan kultivasinya saat ini, dia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Namun, penampilannya selalu seperti wanita muda yang cerdas dan cantik, tidak pernah menua, mempertahankan keadaannya yang paling cantik. Ini membuatnya terpenuhi, merasa sangat diberkati. Aku hanya sedikit khawatir tentang si kecil ini. Yunsi menatap anak itu yang tidur nyenyak di kuali putih. Selama periode ini, si kecil selalu tertidur, sudah disegel. Dia kadang-kadang akan dibawa keluar untuk mandi di bawah kemegahan matahari, bulan, dan bintang-bintang, membersihkan tubuhnya. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Dengan aku di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Kata si Hao. Jangan buang-buang darah abadi untukku, siapapun yang bisa menjadi makhluk tertinggi, persiapkan untuk mereka, tinggalkan untuk mereka yang lebih kuat. Yunsi menolak. Ketika mereka berbicara di sini, tatapannya menjadi lembut sekali lagi, berkata, kamu telah memperlakukanku dengan sangat baik, aku sudah tidak menyesal dalam hidup ini, kamu tidak perlu melakukan apapun untukku. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Aku tahu bahwa kamu masih memiliki sisa keinginan yang tidak dapat kamu hapus di hatimu, ingin menuju ke sisi lain, melihat orang itu lagi. Ketika dia berbicara di sini, suaranya sedikit bergetar. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan pergi kemanapun, aku hanya akan tetap di sisimu. Kata si Hao. Ketika Yunsi mendengar ini, dia menjadi bahagia, berkata, dalam hidup ini, kamu hanya milikku. Setelah mengatakan ini, matanya mengembara, menjadi sedikit berkabut. Ketika aku tumbuh tua dan mati, ketika aku meninggalkan dunia ini, kau dapat mencarinya, aku tidak akan keberatan. Jangan biarkan hatimu terperangkap selamanya dalam sangkar. Ketika mendengar kata-kata ini, ekspresi si Hao tiba-tiba menjadi tajam, berkata, jangan katakan itu, kita berdua akan menghabiskan tahun-tahun kita bersama. Aku tidak membutuhkan obat mujarab darah abadi milikmu, aku hanya ingin meninggalkan dunia ini secara alami. Yunsi menggelengkan kepalanya, sikapnya tegas dan tegas.
Aku akan menggunakan darahku, membantumu menjalani kehidupan kedua, kata Si Hao. Dia membelah pergelangan tangannya, mengeluarkan darah sejati, cemerlang seperti cahaya merah warna-warni, benar-benar menerangi langit dan bumi. Tetes demi tetes turun, membawa keharuman, bau obat. Darahnya hanya lebih baik daripada obat mujarab darah abadi sejati. Si Hao sangat mendominasi, dengan paksa memurnikan darah sejatinya sendiri, membersihkan tubuh Yunsi, mentransfer sifat obat abadi ke dalam tubuhnya. Ini akan merusak vitalitasmu, aku tidak menginginkannya. Yunsi dengan keras kepala menolak. Namun, bagaimana dia bisa melawan Si Hao? Tidak perlu khawatir, itu tidak akan banyak melukaiku. Saat itu, kakek kepala, Da Zhuang, Ermeng dan yang lainnya semuanya dibersihkan dengan cara ini, kata Si Hao. Mata Yunsi membawa air mata. Jika ada pilihan, siapa yang rela mati, siapa yang rela berpisah dengan anak-anak mereka, selamanya terpisah dari orang yang mereka cintai. Dia seperti kepala klan tua di masa lalu, Ermeng, Husi dan yang lainnya. Alasan dia menolak adalah karena dia tidak ingin Si Hao menyia-nyiakan esensi darah sejatinya sendiri, takut dia akan terluka, bahwa akan sulit bagi keterampilan daunnya untuk maju. Hanya ketika mereka benar-benar peduli padanya, mereka akan seperti ini. Pada hari yang sama, semut bertanduk surgawi mencapai Dao, kekuatannya mengejutkan langit dan bumi, akhirnya menerobos penghalang itu, memasuki jajaran makhluk tertinggi. Beberapa hari kemudian, Muking dan Naga Merah mencapai Dao bersama, bangkit menjadi makhluk tertinggi. Ini adalah hal yang menggembirakan, istana kekaisaran sedang merayakan, semua orang bersemangat. 3 makhluk tertinggi muncul pada saat yang sama, ini adalah peristiwa besar yang menggemparkan dunia. Namun, segera setelah itu, pertempuran besar meletus di wilayah tak berpenghuni di perbatasan Desolate. Pihak lain menyerbu lagi, kali ini menyerang seolah-olah mereka mencoba keluar dari penjara. Seorang raja setengah abadi mengulurkan cakar besar, ingin menyeberang. Namun, dunia ini menjadi semakin menakutkan. Zaman tanpa kultivasi menekan segalanya, menolak makhluk dari dunia luar, menghentikannya untuk masuk. Tahun itu, ketiga makhluk abadi itu semua menyeberang sambil menyegel diri mereka sendiri, apalagi tingkat keberadaan ini yang sangat dibatasi. Pada akhirnya, dia dipaksa kembali. Si Hao memimpin semua ahli dalam menghadapi musuh. Selama pertempuran ini, pupil matanya mengerut, menatap serigala hitam raksasa yang muncul di mulut lorong, ekspresinya hampir menjadi kaku. Ini adalah serigala raksasa, tubuhnya sangat besar, tampak seperti gunung iblis kuno, membuat semua orang merasakan tekanan yang hebat, seolah-olah mereka tercekik. Bulunya hitam dan berkilau, sepasang sayap di punggungnya, tampak seperti sayap dewa yang jatuh, hitam pekat seperti tinta. Bahkan ada petir hitam yang mengelilinginya. Seluruh medan perang bertempur dengan berdarah, itu sangat intens. Namun, Si Hao selalu linglung, hampir melupakan pertempuran besar itu. Serigala dewa raksasa itu meraung, menghancurkan gunung dan sungai. Si Hao mengulurkan tangan yang besar, menghapus semua keributan hebat, menghentikan riak Dao besar yang menyebar. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kemudian, Si Hao menjadi gila, benar-benar menampilkan proyeksi magis, menjadi seperti dewa iblis yang tak tertandingi yang menghancurkan dunia, tak terhentikan, bertarung sampai hujan darah berceceran. Puff! 3 makhluk yang dekat dengan level makhluk abadi segera hancur berkeping-keping ketika mereka baru saja mendekat, darah mereka terciprat kemana-mana. Si Hao bertarung sampai matanya memerah. Dia bergegas ke lorong, ingin menangkap serigala hitam raksasa itu. Itu karena dia terlihat familiar. Serigala ini sangat mirip dengan serigala kecil di sisi Huoling Air, serigala muda dewa yang mereka bawa keluar dari pegunungan 100 hancur. Sayangnya, dia sedikit salah langkah. Serigala hitam raksasa itu berbalik, memasuki lorong, melarikan diri kembali ke sisi lain. Si Hao menatapnya saat serigala itu melarikan diri. Dia meraung, benar-benar berharap dia bisa membantai jalannya, sampai ke dasar ini. Namun, pada akhirnya, dia menahan keinginan itu. Dia berdiri diam di depan lorong, seluruh tubuhnya melepaskan gelombang niat membunuh yang sedingin es. Bunuh! Si Hao berbalik, matanya langsung melebar, tubuhnya melepaskan surga yang meluap dengan niat membunuh. Dia bergegas menuju makhluk abadi yang saat ini sedang bertarung melawan para hantu abadi. Kalian semua bisa pergi ke neraka. Si Hao melepaskan pembantaian besar-besaran.
Dalam pertempuran ini, 90% penyusup semuanya dibunuh olehnya sendirian. Makhluk abadi terkemuka dirobek olehnya dengan tangan kosong. Bicaralah, latar belakang seperti apa yang dimiliki serigala raksasa itu? Kata-katanya mendung, memaksa makhluk abadi itu untuk tunduk. Dia merebut roh primordialnya, memaksanya ke ambang kehancuran. Aku tidak tahu. Makhluk abadi itu menjawab. Dengan satu putaran tangannya, Si Hao membunuhnya. Roh primordialnya meledak, berubah menjadi hujan cahaya. Begitu pula, individu lainnya juga masuk ke tangannya, pada akhirnya kehilangan nyawanya. Dalam 100 tahun, Kaisar Kupu-Kupu, Batu Penyerang Ilahi, Roh Petir, Shizong dan Julin mencapai Dao satu demi satu, mengguncang semua di bawah langit. Ini terlalu mengerikan. Orang-orang ini akhirnya mencapai kesempurnaan setelah 5.000 tahun, memasuki level itu. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan manusia emas abadi 7 warna, roh-roh heroik dan petunjuk orang lain, membimbing mereka, membuat segalanya sedikit lebih lancar bagi mereka. Poin pentingnya adalah bahwa mereka menjaga jalur dua alam, terus-menerus bertempur dalam pertempuran besar, sudah terbiasa dengan metode makhluk abadi, mendapatkan terlalu banyak wawasan antara hidup dan mati. Itulah sebabnya mereka mampu mencapai Dao satu demi satu. Ini adalah zaman yang paling kejam, dan juga zaman di mana yang kuat paling mudah muncul. Itu yang paling kejam karena lingkungannya mengerikan. Alasan mengapa yang kuat muncul adalah karena mereka bermandikan darah dan api, selalu bertempur dalam pertempuran besar, menguji kemauan mereka. Jika mereka tidak mati setelah 100 pertempuran, mereka pasti akan mendapat manfaat, mampu melesat ke surga selama zaman tanpa kultivasi. Peristiwa-peristiwa menggembirakan terjadi terus-menerus selama 100 tahun ini, istana kekaisaran menjadi semakin makmur. Hanya Cao Yusheng yang memiliki wajah pahit. Kapan aku akan menjadi makhluk tertinggi? Mungkinkah aku benar-benar harus dikubur? Hanya setelah era yang hebat berlalu aku dapat mencapai keabadian? Si Hao terdiam. Bakat alami Fatih Cao sebenarnya tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Mu Qing dan yang lainnya, dia masih sedikit kurang. Guruku berkata bahwa aku perlu dibaptis dari satu era ke era lainnya, bahwa aku perlu dikubur di gua pemakaman, mengubah diriku, dan baru setelah itu aku dapat menghasilkan tubuh abadi yang tak tertandingi. Cao Yusheng berkata sambil mendesah, sikapnya yang sangat sungguh-sungguh membuat orang lain terdiam. Dia tahu bahwa meskipun bakatnya hebat, dibandingkan dengan garis keturunan tingkat tertinggi, dia masih sedikit kurang. Seiring berlalunya waktu, di mata semua orang, Si Hao sudah berusia 5.600 tahun. Pada tahun ini, Si Hao mengambil tindakan, memurnikan darah sejatinya sendiri, memperpanjang kehidupan lain bagi beberapa orang yang dekat dengannya. Orang tuanya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, sudah tua dan berambut abu-abu. Si Hao diam-diam membersihkan tubuh mereka dengan darah sejatinya, memberi mereka energi esensi kehidupan yang melimpah sekali lagi. Bola berbulu, Zuyan juga sudah tua, pada akhirnya, dia masih tidak berbagi karma dengan tingkat makhluk tertinggi dalam kehidupan ini. Selain itu, garis keturunan elang sisik hijau, meskipun mereka mengolah metode Kunpeng yang hebat, mereka juga menjadi tua, sudah mencapai batas mereka. Burung merah besar mengolah teknik berharga Phoenix sejati, tetapi masih tidak dapat menjalani kelahiran kembali, tidak dapat menjalani kehidupan kedua, sekarang seperti si botak kedua, semua bulunya hampir rontok. Kura-kura hitam besar tidak bisa bergerak, juga memasuki tahun-tahun terakhirnya. Dia bergumam lemah, bajingan mana yang mengatakan bahwa kura-kura hidup selama 80.000 tahun? Astaga, kakek kura-kura ini akan memuntahkan seluruh wajah bodohmu. Apakah kamu tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi? Kakek kura-kura ini hampir menjadi gila 2 kali. Ketika Si Hao mulai memurnikan darah aslinya sendiri, kura-kura tua itu melebarkan matanya, menunggu dengan cemas, menyedihkan seperti yang bisa terjadi, takut Si Hao tidak akan memberinya apapun. Pada akhirnya, keinginannya terpenuhi, api kehidupan yang meluap di dalamnya menyala lagi. Ia hidup kembali. Kau benar-benar baik-baik saja. Apakah kau tidak takut vitalitasmu akan rusak? Setelah kura-kura hitam besar itu hidup kembali, ia menunjukkan ekspresi ragu. Tidak apa-apa, kata Si Hao. Kalau begitu tinggalkan saja semangkuk darah sejati lainnya, ini terlalu lezat. Kura-kura hitam besar yang vulgar ini menggerakkan tinjunya, terus bertanya pada Si Hao. Pada akhirnya, ia langsung terlempar oleh sebuah tendangan. Tidak peduli seberapa kuat Si Hao, ia tidak bisa terus-menerus menyia-nyiakan darah sejatinya sendiri.
Ia hanya bisa menyelamatkan sebagian kecil orang, jika ia terus mengekstraksi darah sejatinya sendiri, akan ada masalah besar untuk dirinya sendiri. Dia tidak ragu untuk membayar harganya, menyelamatkan elang sisik hijau, burung merah besar, binatang unicorn putih kecil, bahkan kura-kura hitam besar yang mendapat bagian dari pusat perhatian. Semua ini karena dia masih membawa kelembutan batin, mengenang masa lalu, merasa sulit untuk melupakan emosi masa lalu. Pada titik ini, tidak peduli seberapa dalam keterampilan Dao-nya, seseorang seharusnya tidak dengan mudah menghabiskan esensi darah sejati mereka sendiri karena mungkin ada rintangan Dao besar di masa depan. Setelah lebih dari 1000 tahun, Istana Kekaisaran mengalami banyak pertempuran hebat. Mereka yang tidak jatuh setelah pertempuran tanpa akhir menjadi semakin kuat. Melalui penempaan tanpa akhir, dengan bimbingan manusia emas abadi 7 warna, hantu abadi, roh heroik, dan tokoh Dao abadi lainnya, sejumlah besar individu kuat muncul dari dalam generasi-generasi berikutnya di Istana Kekaisaran, sekte tersebut menjadi semakin mulia. Meskipun kematian tidak dapat dihindari dengan pertempuran besar, beberapa jenius jatuh, meninggal lebih awal, pada akhirnya, masih ada generasi demi generasi individu luar biasa yang selamat, menjadi lebih kuat. Saat ini, di mata semua orang, Si Hao sudah berusia 7.000 tahun. Namun, dia masih bersemangat, penuh dengan kekuatan hidup, mempertahankan penampilan awet mudanya. Kenyataannya, jika pengalamannya selama zaman runtuhnya Kaisar diperhitungkan, dia sudah berusia lebih dari 5 juta tahun. Namun, jejak waktu benar-benar tidak meninggalkan banyak hal di tubuhnya. Bisakah aku dianggap telah mencapai keabadian di dunia manusia? Si Hao berpikir dalam hati. Dia merasa masih kurang sedikit. Namun, dia bisa menentang akal sehat dan membunuh makhluk abadi. Inilah tepatnya kebanggaan surga yang tumbuh di zaman tanpa kultivasi, hasil Dao yang dihasilkan di zaman paling kejam yang tak terbayangkan, sangat mulia. Begitu seseorang mencapai prestasi, mereka akan melampaui makhluk dari lingkungan lain. Selain itu, selama ribuan tahun ini, dunia terus berubah. Meskipun esensi spiritual telah mengering, Dao agung tinggi dan jauh, hukum alam sebenarnya menjadi utuh, berkembang, pulih. Namun, tempat ini berbeda dari domain abadi dan tempat-tempat lain. Setelah Dao agung dipulihkan secara bertahap, jalur kultivasi masih akan sulit, sampai-sampai semua kultivator akan semakin ditekan. Sekarang, mudah bagi seseorang untuk kembali ke Dao, berasimilasi ke dalam hukum alam. Di masa lalu, dunia dihancurkan hingga hancur, hukum alam memiliki kekurangan, dunia setengah hancur. Sementara itu sekarang, ia terus melahap dirinya sendiri secara terbalik, menyerap semua kekuatan yang hanyut di dunia, bahkan termasuk energi esensi para kultivator. Semua orang yang keterampilan Dao-nya tidak terkondensasi akan dengan mudah dipukul jatuh dari awan. Ketika hati Dao seseorang sedikit tidak stabil, mereka akan dengan mudah mengalami pencaran Dao, tenggelam ke dalam keadaan tanpa harapan untuk penangguhan hukuman. Dunia ini sedang pulih, Dao agung menjadi utuh. Namun, itu tidak memelihara makhluk, malah semakin menekan mereka, disinilah zaman tanpa kultivasi menjadi menakutkan. Apa yang disebut zaman tanpa kultivasi? Tepatnya setelah kemunduran kemakmuran, dunia malah akan merebut energi esensi semua kehidupan, menekan semua makhluk, menggunakan ini untuk mengimbangi dirinya sendiri. Selama periode ini, semut bertanduk surgawi, Muking dan yang lainnya menemukan masalah serius. Ketika mereka menjadi makhluk tertinggi, sulit bagi mereka untuk maju menuju puncak Dao ekstrim. Selain itu, situasi ini menjadi semakin buruk. Setelah lebih dari 1000 tahun berlalu, masih sulit bagi kultivasi mereka untuk maju bahkan 1 inci pun. Hanya Si Hao yang agak berbeda, jalur kultivasinya sangat mulus, sampai-sampai dia bisa merasakan energi dan takdir dunia mendukung tubuhnya, menyatu ke arahnya. Dia bahkan punya perasaan seolah-olah dia menjadi satu dengan dunia ini, menjadi jejak inti langit dan bumi. Pada saat itu, dia bisa mengendalikan dunia, menghancurkan semua makhluk hidup. Pada akhirnya, setelah penguasa wilayah terlarang, Si Hao dan yang lainnya mendiskusikan ini, mereka mencapai sebuah kesimpulan. Zaman tanpa kultivasi mungkin akan mengalami transformasi besar. Pada saat ini, siapapun yang berdiri di puncak ekstrim Dao Agung, jejak Dao Agung mereka akan selaras dengan langit dan bumi, akar Dao mereka akan menjadi satu dengan inti surga, menekan sihir dan Dao orang lain. Semut bertanduk surgawi, Muking, dan yang lainnya menjadi tercengang ketika mereka mendengar ini.
Ini berarti bahwa Si Hao sendiri berdiri di puncak absolut, menekan mereka, mencegah mereka naik ke alam tertinggi. Apakah makhluk-makhluk dari wilayah terlarang akan bertarung untuk jenis buah dao ini? Tanya Si Hao. Para penguasa wilayah terlarang tidak akan repot-repot dengan hal semacam ini, mereka tidak membutuhkannya. Jika seorang abadi sejati muncul, apakah mereka bisa mengalahkanmu? Rongga mata tengkorak kristal itu dalam saat mengatakan ini. Pada titik ini, semua orang merasakan beratnya masalah tersebut. Menurut derivasi mereka, hanya satu individu yang bisa berada di puncak dunia, mampu menekan semua klan di suatu wilayah. Individu ini akan diberikan jejak inti surga, yang selaras dengannya. Jika ini adalah masa lalu, dunia yang kekurangan adalah satu hal. Namun, sekarang setelah Dao Agung secara bertahap menjadi utuh, hal semacam ini tidak dapat dihindari. Semut bertanduk surgawi, Muking, Si Zong dan yang lainnya semuanya tersenyum pahit di wajah mereka. Bukankah ini pada dasarnya sama dengan tidak memiliki kesempatan untuk mencapai puncak Dao? Di zaman di mana Si Hao ada, bagaimana mungkin orang lain bangkit, naik ke tingkat seperti itu? Tidak apa-apa, aku tidak membutuhkan jejak inti surga ini. Ketika aku secara pribadi memeriksanya sebentar, aku akan segera meninggalkannya, memberi kalian semua kesempatan untuk naik ke puncak Dao ekstrim. Kata Si Hao. Dia bahkan merasa seperti tidak membutuhkannya, bahwa dia harus langsung melepaskannya, karena jalan yang dia lalui adalah tubuh sebagai jalur benih, dia tidak membutuhkan hal-hal ini. Namun, penguasa wilayah terlarang menyuruhnya berjalan di jalan ini, mengatakan bahwa proses kompensasi atas kesalahan Dao besar dunia ini sangat berharga. Jenis pengalaman ini terlalu langka. Ini terutama terjadi ketika jejak inti surga terbentuk untuk pertama kalinya setelah dunia dipulihkan, terlebih lagi memiliki makna yang sama sekali berbeda. Di satu dunia, hanya satu orang yang dapat menekan semua Dao, tak tertandingi di zaman sekarang, satu-satunya penguasa. Bukankah ini justru jalan kejam di masa depan, kata penguasa wilayah terlarang sambil mendesah. Hanya di zaman tanpa kultivasi pemandangan mengerikan seperti ini akan tercipta. Domain abadi, di dalam kota raja. Ini adalah wilayah milik Raja Abadi, kota raja yang besar. Itu terletak di kosmos, bintang-bintang di langit di sekitarnya tampak sangat tidak penting. Itu tampak seperti pusat alam semesta, membawa kemuliaan zaman yang tak berujung, dikelilingi oleh dao surga yang tak berujung. Hukum alam ada di mana-mana, semuanya seperti air terjun bintang saat mereka berkumpul menuju kota raksasa ini. Ini tepatnya kota Raja Aocheng. Raja abadi dari satu generasi, Aocheng, tinggal di sini. Di kota itu sangat makmur, besar tak tertandingi, tidak kalah dengan kota Raja Pan dalam hal apapun. Di wilayah terlarang di bagian paling tengah adalah tempat tinggal Raja Abadi Aocheng. Hanya garis keturunan langsung klan yang bisa masuk. Saat ini, di gua kuno yang penuh kekacauan, sosok yang samar-samar duduk di atas sajadah. Sangat kabur, hanya satu orang, tetapi Dao Agung ditekan. Semua hukum berada di bawah sajadah, membuatnya tampak menyendiri dan terpencil. Dengan suara syua, dia membuka matanya, dua garis cahaya dingin keluar dari matanya, seolah-olah berasal dari jutaan dan jutaan tahun yang lalu, sangat mengerikan. Jika para ahli lainnya ada di sini, tubuh mereka pasti akan meledak. Di mana bocah itu? Dia berbicara, suaranya panjang dan tersendat, seolah-olah berasal dari zaman yang tak berujung. Leluhur kuno. Sepasang anak Dao, satu laki-laki, satu perempuan, masuk, membungkuk dengan penuh hormat. Mereka tidak tampak setua itu, tetapi perubahan besar dalam mata mereka mengungkapkan kebenaran. Mereka adalah dua individu yang hidup entah berapa banyak era besar, telah lama mencapai kultivasi abadi sejati. Pilihlah seseorang dari garis keturunan langsung yang cukup menakjubkan, lalu kirim dia ke 9 surga 10 bumi. Kata Aocheng. Dao Agung tempat itu kurang sempurna, saat ini sedang mengalami perubahan besar. Namun, pada akhirnya, semuanya akan kembali seperti semula, waktunya kini semakin dekat. Dia menginginkan keturunan langsung dari keluarga Ao untuk bergabung dengan jejak inti surga, memperoleh contoh keberuntungan alami yang hebat. Raja Abadi Aocheng tidak berekspresi. Setelah berabad-abad, dia tidak banyak bicara.
Namun hari ini, dia mengucapkan seluruh kalimat, membuat kedua anak itu terkejut. Mereka tahu bahwa masalah ini pasti sangat penting. Kalau tidak, mengapa leluhur kuno memberikan instruksi seperti ini? Bisakah kita memilih Haugan untuk pergi? Salah satu anak Dao bertanya dengan tenang dan hati-hati. Itu karena dalam ratusan ribu tahun terakhir, Haugan dianggap sebagai keturunan langsung yang cukup menakjubkan. Dia telah diberi kesempatan, tetapi dia melewatkannya. Setelah mengatakan ini, Raja Abadi Ao Cheng tidak berkata apa-apa lagi, menutup matanya. Kedua anak itu buru-buru membungkuk memberi hormat, lalu perlahan mundur. Kemudian, mereka meninggalkan tempat ini, meninggalkan gua purba kekacauan purba. Mereka tahu bahwa kali ini, karena Haugan kalah dari Huang, ia sudah kehilangan nilainya di mata leluhur kuno itu, ia tidak lagi dianggap penting. Di dalam klan Nao, para ahli tingkat keabadian sejati berkumpul di istana leluhur. Setelah mendiskusikan berbagai hal dengan saksama, mereka akhirnya memilih seorang murid yang mencapai Dao lebih dari 100.000 tahun sebelum Haugan, seseorang yang selangkah lagi dari wilayah keabadian sejati. Orang ini cukup menakjubkan, bakatnya jelas tidak kalah dengan Haugan. Namun, ia dikurung di penjara surgawi karena ia terlalu liar dan tak terkendali, menantang martabat keabadian sejati klan itu. Haha! Akhirnya aku terbebas. Sekelompok orang kuat tapi masih belum mati itu tetap memilih untuk membebaskanku pada akhirnya. Seorang eksentrik dengan rambut acak-acakan dan mata penuh cahaya dingin berjalan keluar dari penjara. Ao Tuo, perilakumu selalu tidak terkendali dan tidak terkendali, melanggar hukum klan. Kali ini, aku harap kau dapat mengubah caramu, pada saat yang sama membawa keberuntungan alami yang besar bagi dirimu sendiri. Jangan khawatir, kentut tua, aku sudah mendengar semuanya. Apa gunanya orang desa di alam bawah itu? Mereka tidak lebih dari beberapa orang barbar. Jika aku pergi, aku akan membunuh mereka semua dengan satu tangan. Mata Ao Tuo memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Rambutnya benar-benar berantakan, penuh dengan keliaran. Tidak terkendali. Kedua abadi sejati itu sangat marah. Junior ini kurang disiplin, tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka sama sekali, masih tidak mengubah caranya bahkan sekarang, memanggil mereka kentut tua di depan wajah mereka. Ao Tuo, kau harus mengerti bahwa kali ini, akan ada keturunan raja abadi lainnya yang akan menuju ke bawah untuk mendapatkan keberuntungan alami ini. Kau tidak bisa bertindak terlalu ceroboh. Jika bukan karena kekuatan Ao Tuo yang cukup mencengangkan, kekuatannya mendominasi zaman, mereka benar-benar tidak akan memperhatikannya. Namun, kali ini, mereka membutuhkan orang yang ganas seperti dia untuk menekan keturunan raja abadi lainnya. Bukankah mereka sama seperti kita, menuju ke alam bawah untuk memetik buah persik, merebut keberuntungan alami milik para bajingan itu? Jangan khawatir, keberuntungan alami itu sudah menjadi milikku, tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Kata Ao Tuo sambil mencibir. Untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi, klan akan mengirim 2 ahli Dao abadi untuk mengikutimu ke alam bawah. Mereka juga akan membawa senjata hebat, jadi tidak ada yang bisa menghentikan kalian semua. Kata seorang abadi sejati. Kentut tua, apa kau tidak terlalu khawatir? Denganku di sana, tidak peduli kelompok barbar mana yang muncul, atau jika ada keturunan raja abadi lainnya yang muncul, mereka tidak dapat melakukan apapun. Mata Ao Tuo bersinar terang. Kurang ajar. Dasar anak yang tidak berbakti. Ayah Ao Tuo juga datang. Dia hampir mati karena marah, menunjuk Ao Tuo dengan jarinya, seluruh tubuhnya gemetar. Dia benar-benar ingin menampar anak yang tidak berbakti ini sampai mati dengan satu tamparan. Mereka adalah 2 leluhur tua yang benar-benar abadi, tetapi bocah nakal ini terus memanggil mereka kentut tua. Benar saja, wajah kedua leluhur tua yang benar-benar abadi itu menjadi gelap, berbalik dan langsung pergi. Jika bukan karena mereka benar-benar membutuhkan keturunan ini, mereka pasti sudah lama menamparnya, mengurungnya selama 100.000 tahun lagi. Domain abadi, di kedalaman kosmos yang lain. Sebuah kota raksasa kuno melayang di kehampaan. Seiring berlalunya tahun, kota itu menjadi semakin makmur, berkembang dengan semangat yang lebih besar, mampu mendominasi zaman yang tak berujung. Ini adalah kota Raja Taisi. Raja abadi Taisi tinggal di sini, ini adalah pusat sistem bintang yang dikuasainya. Demikian pula, hari ini, mata Raja abadi Taisi juga terbuka.
Dalam kekacauan utama, ia mengeluarkan dekrit yang meminta klan memilih keturunan yang dapat mendominasi semua untuk bertarung memperebutkan contoh keberuntungan alam yang hebat. Ini adalah fondasi Raja Abadi. Jika tidak dapat direbut, seseorang dapat melupakan tentang mencapai status Raja Abadi. Ketika kata-kata ini terdengar, garis keturunan Taisi sangat terguncang. Di domain abadi, semua raja terkejut, semua pihak merasakan sesuatu. Meskipun mereka sendiri tidak membutuhkannya, jika salah satu generasi mereka selanjutnya dapat memperoleh jejak inti surga, maka mereka mungkin dapat menjadi Raja Abadi di masa depan. Mereka semua sudah merasakan bahwa alam bawah akan mengalami perubahan besar. Sekarang, sudah waktunya untuk bergabung dengan jejak inti surga Dao Agung. Setelah diperoleh, itu akan membawa manfaat yang luar biasa. 9 surga 10 bumi. Suasananya agak aneh. Makhluk-makhluk di wilayah terlarang itu jelas juga menyadari apa yang sedang terjadi, transformasi macam apa yang sedang terjadi di dunia ini. Sebuah contoh besar dari keberuntungan alam akan segera muncul. Beberapa wilayah terlarang tidak bisa tetap tenang lagi. Seseorang akan mengambil tindakan, merebut keberuntungan alam ini. Ini adalah jejak inti surga. Dengan merebutnya, seseorang akan menjadi tinggi, menghadap era yang hebat, mampu memandang rendah semua pesaing mereka. Tepatnya tingkat kultivasi apa yang telah kamu capai sekarang? Di dalam istana kekaisaran, Cao Yusheng bertanya kepada Si Hao. Dalam beberapa tahun terakhir, Si Hao telah membunuh makhluk abadi sejati dan menebas makhluk yang tidak pernah mati. Prestasinya mengejutkan dunia. Semua orang ingin tahu tingkat apa yang telah dia capai. Puncak Dao Ekstrim, masih belum mencapai keabadian. Aku dapat dianggap masih berada di alam makhluk tertinggi kurasa. Jawab Si Hao. Semua orang tercengang. Dia benar-benar menentang akal sehat dengan membunuh makhluk abadi, itu benar-benar mengejutkan. Bahkan manusia emas abadi 7 warna, roh-roh heroik dan hantu abadi tidak bisa berkata apa-apa, tidak tahu harus berkata apa. Jika kamu mendapatkan jejak inti surga, apakah kamu dapat mencapai keabadian? Semut bertanduk surgawi bertanya. Si Hao menghela napas ringan, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah berdiri di puncak Dao Ekstrim untuk waktu yang lama. Selalu hanya sedikit dari transformasi. Jejak inti surga tidak dapat mendorongku ke keabadian, tetapi itu memang akan memberiku manfaat. Daoku membutuhkan jalanku sendiri, ketika saatnya tiba, aku secara alami akan mencapai keabadian. Namun, semua orang tahu bahwa begitu dia mencapai keabadian dengan cara ini, itu akan menjadi makna yang sama sekali berbeda. Untuk mencapai keabadian di zaman di mana kenaikan keabadian tidak diperbolehkan, ini menggulingkan pengetahuan semua orang sepanjang zaman yang tak berujung. Kamu benar-benar monster. Kamu bahkan bukan seorang abadi, tetapi kamu dapat menentang akal sehat dan membunuh makhluk abadi. Bagaimana makhluk Dao abadi bahkan dapat mentolerir ini? Manusia emas abadi 7 warna merasa sedih. Ekspresi para hantu abadi berubah lagi, merasakan ketakutan yang besar terhadap Si Hao. Makhluk agung benar-benar dapat membunuh makhluk abadi? Si Song menelan ludah. Hanya dengan percaya bahwa Anda tidak ada bandingannya, hal itu mungkin terjadi. Dia ingin menggunakan Tetua Agung Meng Tianzeng sebagai contoh, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa, menghela napas ringan. Semut bertanduk surgawi dan yang lainnya juga menghela napas. Dari dulu hingga sekarang, berapa banyak makhluk agung seperti ini yang ada? Semua orang di bawah langit sedang menunggu kesempatan, terutama beberapa makhluk di wilayah yang kehidupannya terbatas. Mereka semua ingin merebut kesempatan dari langit. Namun, pasukan Istana Kekaisaran masih sama, masih menjaga jalur kedua alam, tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Mereka tetap fokus, menjaga berbagai wilayah. Hari ini, dunia bergetar pelan, sesuatu yang berbeda jelas terjadi. Alam bawah terkutuk ini, penindasan Dao Agung terlalu kuat, membuat seluruh tubuhku terasa tidak nyaman. Orang-orang keluarga Ao muncul. Rambut Ao tua acak-acakan, mengenakan baju perang kulit binatang, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, tampak seperti binatang buas prasejarah, membawa jenis kenakalan yang tak terlukiskan. Di belakangnya mengikuti 2 pria setengah baya, keduanya adalah makhluk abadi sejati. Mereka takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Ao Tuo, jadi mereka mengikutinya ke sini, dengan senjata pembunuh hebat di tangan. Mereka mengerutkan kening. Dunia ini benar-benar menolak mereka, membuat mereka merasakan tekanan besar, mereka sangat tidak nyaman di sini. Sebagian dari kekuatan abadi mereka terpaksa ditutup sementara.
Aotuo mengangkat tangannya, melepaskan aura yang menakutkan dan mengejutkan. Bagaimana mungkin kultivator biasa bisa menahan ini? Para kultivator biasa di dekatnya hampir meledak di tempat, wajah mereka pucat seperti salju, darah mengalir keluar dari sudut bibir mereka, tubuh mereka retak. Pengadilan Kekaisaran. Huang adalah yang paling kuat. Orang ini menggigil seluruh tubuhnya, mengatakan ini. Beraninya, ini hanya alam bawah yang miskin, tanah yang tidak beradab. Mereka hanya sekelompok orang biadab, namun mereka berani mengklaim untuk mendirikan pengadilan kekaisaran? Kalian semua tidak mengerti ketinggian dan kedalaman dunia ini. Aotuo memarahi. Puff. Kultivator yang menyedihkan ini mulai terbelah di bawah jenis kekuatan ini, meledak berkeping-keping di bawah raungan ini, tubuh dan jiwanya terhapus. Pengadilan kekaisaran, aku ingin meratakannya dengan tanah. Berani mengambil nama ini, mereka sama sekali tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kata Aotuo dingin. Menurut pendapatnya, bahkan keluarga Aonya tidak berani mendirikan pengadilan kekaisaran di domain abadi karena menahan rasa takut terhadap raja abadi lainnya, tidak berani merusak kedamaian dan keseimbangan, namun seseorang di alam bawah benar-benar berani melakukan ini. Sepanjang jalan, mereka menangkap para kultivator, menanyakan di mana pengadilan kekaisaran berada, bergegas langsung ke sana. Ada istana yang menguduskan gambar-gambar ilahi di mana-mana, beberapa dari Sihao, beberapa dari roh-roh heroik. Aotuo langsung menuju ke istana surgawi pusat pengadilan kekaisaran, tepatnya di dekat bumi salib Yin Yang. Lebih mudah untuk menuju ke 8 wilayah dari sini. Kuil-kuil surgawi yang besar terletak di sini, megah dan mengesankan, akan memaksa orang kaya, berkumpul dari segala arah. Energi naga melonjak, cahaya warna-warni yang menguntungkan meletus, sangat ilahi. Di kuil-kuil surgawi tergantung papan bertuliskan horizontal yang terbuat dari emas abadi, dua kata pengadilan kekaisaran terukir di atasnya, gelombang aura besar yang menekan dunia menyebar darinya. Hanya seekor kodok yang menguap, mereka benar-benar terlalu banyak berpura-pura. Aotuo mencibir, membawa ekspresi mengejek. Dengan mengangkat tangannya, telapak tangan dan jari-jarinya membesar, meraih gunung yang besar. Dia dengan keras menghancurkannya, ingin menghancurkan pengadilan kekaisaran menjadi reruntuhan. Dia memiliki ekspresi penghinaan di wajahnya, benar-benar memandang rendah apa yang disebut pengadilan kekaisaran di alam bawah ini. Itu karena menurut pendapatnya, alam bawah saat ini hanya memiliki beberapa makhluk dengan kekuatan biasa. Dia ingin menaklukkan mereka dengan kuat, menggunakan ini untuk memberitahu semua makhluk di dunia ini bahwa dia, Aotuo, telah tiba. Aku datang untuk mendapatkan jejak inti surga. Istana kekaisaran mana? Ahli nomor 1 mana? Kalian semua sebaiknya minggir, kata Aotuo sambil tertawa. Gunung besar itu hancur berkeping-keping. Tempat itu meletus dengan sangat cemerlang, sangat menyilaukan. Seluruh gunung itu berhenti di depan kuil-kuil surgawi, lalu meledak. Itu karena ada formasi ekstrim yang didirikan di sini untuk melindungi istana kekaisaran. Kedua dewa sejati itu melompat dalam hati, merasa formasi ini luar biasa. Kenyataannya, ketika mereka mendengar bahwa istana kekaisaran didirikan oleh Huang, mereka sudah menunjukkan ekspresi waspada, tahu betul bahwa orang ini istimewa. Dia bahkan mengalahkan Aogan dari klan mereka. Aotuo tidak tahu tentang ini karena dia dikurung selama lebih dari 100.000 tahun. Kedua dewa sejati itu tidak begitu menyukai Aotuo. Diperlakukan dengan tidak hormat oleh seorang junior dan dipanggil orang tua bangka mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyebutkan prestasi Huang, hanya membiarkan Aotuo berkeliaran, ingin melihat metode seperti apa yang dimilikinya. Alasan utamanya adalah karena kedua dewa sejati itu merasa aman dalam dukungan mereka, sangat arogan. Karena mereka membawa senjata pembunuh yang hebat, mereka percaya bahwa mereka bahkan dapat menebas dewa dan Buddha. Mereka berdua memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menghadapi bencana apapun yang menghadang mereka. Namun, mereka tidak tahu betapa mengerikannya Huang dalam ribuan tahun ini, bahwa ia telah membunuh para dewa sejati dan makhluk abadi, prestasinya terlalu mulia. Siapa yang berani mengganggu istana kekaisaranku? Sebuah suara berteriak dari dalam kuil surgawi. Bahkan semut seperti kalian berani mendirikan istana kekaisaran, dengan sia-sia ingin merebut keberuntungan alam yang mendalam? Kalian semua sebaiknya keluar dari sini sekarang juga, semua yang berani menentangku akan dimusnahkan. Aotuo mengancam dengan suara dingin.
Jenis amarah yang buruk ini selalu membuat wajah para dewa sejati klan menjadi gelap, tidak mau memperhatikannya, jadi orang bisa membayangkan bagaimana perasaan orang luar ketika mereka mendengar ini. Tidak mungkin mereka bisa menahannya.